podcast spesial kemerdekaan Indonesia, dan hari ini kita sudah kedatangan Karang Taruna dari Kampung Ringin Putih. Boleh perkenalan dulu satu-satu? Ya, perkenalkan, nama saya Punggi Haryadi dan saya Ketua Karang Taruna Dusun Ringin Putih. Ada Ketua Karang Taruna Mas Punggi. Selanjutnya saya Akbar Heri Mukti, saya sekretaris dari Karang Taruna Dusun Ringin Putih. Oke, lanjut Mas. Ya, saya Restu Yudi Prastio. Di sini saya sebagai anggota dari Karang Taruna Dusun Ringin Putih. Oke, berarti lengkap semua ya, dari ketua, sekretaris, anggota. Hari ini kita kedatangan semua. Jadi teman-teman, yang spesial dari Kampung Ringin Putih itu adalah mereka akan melaksanakan kegiatan 17-an tapi dari rumah, gitu ya Mas? Iya, betul. Betul, dari rumah. Ini istimewa banget karena walaupun kita di tengah-tengah pandemi, tapi teman-teman masih kreatif dan berinovasi untuk melakukan 17-an dari rumah. Boleh nggak sih Mas diceritain kok bisa punya ide, tercetuslah ide untuk membuat 17-an dari rumah ini? Awalnya ya Pak ya? Kalau untuk awalnya sendiri sih, kami kan ngelihat banyak warga yang kena efek dari WFH, work from home. Terus kami juga kayak pengen sesuatu yang beda untuk bikin event di tengah-tengah pandemi yang harus pakai WFH ini. Terus kemarin sebenarnya kalau ide awalnya itu dari Mas Yudi. Jadi Mas Yudi dulu pernah cerita kalau misal Mas Yudi ini pengen bikin kampung hijau. Dan kampung hijau ini tuh jadi tiap warga desa itu mempunyai tanaman seperti sayur terus atau apa itu di depan rumahnya. Terus kemarin pas sama event 17 Agustus terus kita kayak mikir kenapa nggak direalisasikan aja idenya. Terus dari situ kita mulai untuk brainstorming gimana caranya, mekanismenya agar nggak melanggar protokol kesehatan selama pandemi. Mungkin itu aja sih. Jadi tambahan dari saya, mungkin memang sudah cukup familiar yang namanya kampung hijau. Nah, kenapa saya juga berpikir desa saya kan ibaratnya desa kami itu kan kalau misalnya di depan kan enak, dalam artian cuma lurus saja satu jalur gitu. Nah, kalau semisal kita buat sebuah kampung di mana kampung itu menunjukkan identitasnya, yaitu kampung hijau. Nah, dari situ kami berinisiatif. Betul apa kata Mas Akbar, kita berinisiatif bagaimana sih agar ini bisa terrealisasikan seperti itu. Nah, di tengah pandemi ini secara otomatis bisa ini dilakukan dengan faktor yaitu tadi kita melakukannya dari rumah otomatis. Terus ini juga akan menunjang ketahanan pangan dari masyarakat seperti itu. Jadi kan ibaratnya kita membantu masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa keluar rumah. Dengan cara apa? Dengan cara hidroponik seperti itu. Jadi itu bisa menjadi acuan bagi kami untuk dilakukan perlombaan di dusun kami seperti itu. Oke, jadi salah satu perlombaannya itu adalah juga nanam gitu Mas? Iya. Oke, sayurannya apa aja sih Mas? Boleh tahu nggak aku? Jadi untuk sayurannya kemarin masih 2 item sayuran. Yang pertama adalah kangkung, terus yang kedua sawi. Oke, iya penting juga sih kan kita harus makan sayur ya Yes. pas pandemi ini biar sehat. Oke Mas, terus mekanismenya gimana sih dan rangkaian acaranya apa aja nih dari 17-an ini? Sebenarnya untuk tahun ini ya Pak, tahun ini itu agendanya cuma mengadakan lomba saja. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya kan ada seperti tirakatan, terus ada jalan sehat kayak gitu. Tapi kan kalau untuk tahun ini kita meminimalisir untuk bertemu gitu, untuk menghindari ketemu dulu kan. Makanya kita ngadain lomba yang bisa dilakuin tanpa ketemu, yang bisa dilakuin dari rumah. Nah itu untuk lombanya, untuk anak-anak itu ada yang mewarnai, menggambar, terus ada juga yang pidato.
terus ada juga lomba TikTok gitu kan. Wah serius? Ya, Seru banget. sekarang trennya kan lagi bikin TikTok gitu kan. Makanya kenapa nggak dimanfaatin sekalian gitu kan, diadain. Terus biasanya kan untuk bapak-bapak ibu-ibu juga ada lombanya. Nah ini kan kalau masa cuma anak-anak doang kan kayak gimana gitu kan. Makanya yang bapak-bapak ibu-ibunya tetap diadain tapi dijadiin satu gitu aja, jadi lomba berkeluarga gitu. Makanya diadain lomba menanam hidroponik yang tadi gitu. itu ya. Iya. Oke. Terus itu gimana tuh Mas? Jadi kan mereka akan misalnya taruhlah mewarnai dari rumah, Iya. habis itu ngejuriinnya gimana tuh Mas? Ya. Kalau yang itu kan ada dua mbak, yang mewarnai saja itu untuk yang TK sampai SD kelas 3. Itu gambarnya yang nyediain kami dari Karang Taruna. Itu ngambilnya pas hari H perlombaan. Ngambilnya pas hari H perlombaan mereka ngambil, terus mereka ngerjainnya di rumah. Oh jadi balik ke rumah langsung? Iya, balik ke rumah langsung. Terus itu waktunya setengah hari mbak, setengah hari. Nanti malam atau sore dikumpulin. Untuk penjuriannya dari pihak Karang Taruna juga, tapi orangnya ya aku mengerti seni gitu ya. Nyeni-nyeni gitu lah ya. Nggak cuma yang asal-asalan. Oke gitu. Dan ini acaranya dimulai tanggal Kalau yang untuk lomba anak-anak dimulainya tanggal 16. 16. Kalau yang lomba menanam tadi udah dimulai dari tanggal 20 sebelum Agustus awal. Juli Ya, 20 Juli. 20 Juli. Terus penjuriannya nanti tanggal. Penjuriannya bertahap gitu kan. Oke, gimana tuh Mas? Jadi kan dimulai dari tanggal 20 Juli. Terus untuk penilaiannya itu dilakukan bertahap selama 3 kali. 3 kali penjurian. Nah, itu setiap 10 hari sekali. Oke. Dari perlombaan dimulai. Oke, dicek mana yang paling tinggi gitu kan Mas? Ya, Yang paling banyak. untuk lomba hidroponik itu penilaiannya ada 2 mbak. Itu dari tanaman sama dari kreativitas. Oh, Ya, gimana? jadi kalau dari tanaman kan ya dari pertumbuhan tanamannya, terus besar atau kecilnya tanamannya itu. Kalau yang kreativitas ya dari kan itu hidroponik ya mbak. Hidroponik kan medianya air dan menggunakan barang-barang bekas. Nah, kita menganjurkan pakai barang-barang bekas. Nah, untuk kreativitasnya yang dinilai dari pemakaian barang bekasnya. Oke. Ya dari mereka inisiatif mereka, inovatif mereka dalam memanfaatkan barang bekas mereka. Kan kalau setauku yang biasanya aku lihat tuh cuma dari botol air mineral ya. Biasanya kalau di Kampung Ringin Putih udah ada yang pakai apa aja tuh Mas? Di Kampung Ringin Putih ada banyak mbak. Tempat saya itu pakai besek. Besek tuh apa tuh Mas? Besek tuh Oh, tempat gudeg itu ya? ya. Masih berkat. Oh iya. Besek tuh mbak. Iya. Itu pakai besek. Dilapisin plastik biar airnya enggak nggak rembes ya? nggak rembes. Terus ditutup lagi pakai tutupnya besek itu. Oke. Dibalik lagi. Nah itu pakai itu. Terus ada juga dari warga yang pakai plastik minyak. Plastik minyak. Iya, Oh plastik iya, minyak. agak tebel ya itu ya. Iya, agak tebel. Oh iya. Plastik minyak. Terus ada lagi yang pakai bekas-bekas tempat roti plastik gitu mbak. Oke, ya. Wah kreatif banget ya, bener-bener kreatif ya ini putih ini. Terus Mas bedanya, tadi udah sempat disebutin sedikit bedanya kalau tahun ini nggak ada tirakatan gitu ya. Terus apa sih yang paling kerasa bedanya dari tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya Mas? Sebenarnya yang jelas yang paling kerasa adalah kebersamaannya. Tapi tidak memungkinkan kita tetap bersama dalam artian seperti ini. Mungkin kalau dari dulu tahun-tahun yang lalu kan kita setiap tanggal 16 setiap tanggal 16 malamnya kita mengadakan kumpul bersama yang namanya tirakatan. Tapi karena pandemi ini kita tidak bisa melakukan itu. Nah, dari itu tapi kita tetap masih bisa bersama dengan cara apa? Dengan cara melakukan perlombaan itu. Jadi ketika ada perlombaan, penjuriannya pun juga dia home to home. Jadi untuk teknik penjurian kan tetap dilakukan bertemu. Nah, dalam pertemuan itu kadang banyak warga yang antusias. Jadi ketika mereka pun ingin tahu siapa sih tanaman yang dia bisa tumbuh subur, kenapa sih? Nah, dari situlah tanya jawab bisa dilakukan seperti itu. Nah, dari situ pun menambah kerakatan antar warga juga. Karena apa? Karena mungkin dari
satu sisi ya, dari mungkin tetangga saya lebih bagus dari tempat saya. Nah dari situlah mereka ingin tahu bagaimana sih cara penanamannya dia. Nah dari situlah kami menyimpulkan bahwasannya walaupun di tengah pandemi, tapi mereka tetap masih bisa menjalin kerukunan seperti itu, tapi tetap didasarkan dari protokol kesehatan yang dilakukan seperti itu. Oke, jadi tetap aman tapi tetap juga kerasa kekeluargaannya gitu ya Mas. Walaupun emang ada bedanya dikit-dikit tapi tetap kerasa gitu ya. Oke, terus Mas, ini yang ngegagas nih memang Karang Taruna kah? Atau emang ada teman-teman dari yang lain untuk berpartisipasi? Kalau yang menggagas dari Karang Taruna, terus kalau yang ikut partisipasi itu ada juga dari ibu-ibu. Soalnya kan mana? PKK. Iya, PKK. Soalnya kan sebenarnya lomba hidroponik ini malah yang yang bikin kita pengen ngadain itu dari ibu-ibunya. Oh gitu. Iya, soalnya kan dari ibu-ibu PKK itu kebetulan ada 2 orang yang pernah ikut pelatihan hidroponik di suatu tempat. Nah, mereka juara. Oh. Biasa ulang juara terus dapat ilmu baru kan, pengen bagi-bagi gitu. Betul. Kebetulan orangnya baik tuh, pengen bagi-bagi gitu. Nah, mereka pengen ngadain pelatihan juga di kampung. Nah, terus kita kenapa nggak dijadiin lomba sekalian kan, bisa dimanfaatkan. Terus daripada cuma pelatihan nggak ada lombanya, nggak ada lanjutannya gitu kan, percuma lomba mentok tuh nanti cuma pelatihan doang. Ya udah kan kita yang membantu ibu-ibu itu untuk melaksanakan lomba itu. Dan kalau lomba kan langsung praktek gitu ya Mas ya? Iya, langsung praktek, jadi tahu benar salahnya. Betul. Terus untuk 17-an sendiri tadi dengar berarti semua ikut ya, orang tua, anak-anak, semua ikut semua. Iya. Bahkan dari anak yang belum sekolah Mbak, dari anak gitu? umur 5 tahun pokoknya yang udah bisa jalan, yang udah bisa ngomong Mbak. Oh gitu. Kalau belum bisa ngomong nggak bisa ikut. Oke. Emang apa tuh yang anak yang di bawah 5 tahun ikut apa tuh? Itu lomba karakter anak Mbak. Wah ngapain tuh Mas? Itu yang bikin Mas Yudi. Silakan Mas. Jadi untuk lomba karakter anak memang kita menggagas karena anak itu kan butuh yang namanya contoh baik bagi orang tua, bagi masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Nah, kenapa saya menggagas anak-anak di usia dini, dalam artian di usia di bawah 5 tahun kan mereka perlu contoh yang baik. Nah, kita membuat lomba yaitu lomba karakter anak. Di situ nanti orang tua dan anak itu saling berinteraksi. Berinteraksinya di mana? Ketika anak melakukan kebaikan, nanti difoto oleh orang tuanya. Wow. Nah, jadi di samping sisi walaupun ini mungkin sebuah acting ya, tapi secara tidak langsung orang tua akan mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara berperilaku baik. Misalnya ketika anak membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kita oleh orang tua difoto terus dikirimkan ke kami. Nah, yang paling banyak itulah yang menjadi juara. Tapi semuanya akan kita beri hadiah untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Karena apa? Karena itu untuk memacu semangatnya mereka. Betul. Tapi anak-anak yang mereka memang mengirimkan fotonya yang paling banyak, mereka akan jadi yang lebih juaranya seperti itu. Tapi secara keseluruhan mereka akan dikasih hadiah. Karena apa? Karena itu akan memacu semangat anak untuk berperilaku baik seperti itu. Sekarang udah banyak. Mereka nggak tahu Mbak. Apa tuh? Kalau semuanya dapat hadiah mereka. Iya. Oke. Berarti jangan. Semoga nggak dengar podcast ini. Belum lah, kalau 25 tahun kayak belum. Terus sekarang udah yang ngirim udah ngapain aja tuh aksi-aksinya Mas? Jadi kemarin sih untuk yang ngirim memang besok ngirimnya tanggal 16 itu. Tapi kemarin juga saya sempat ngecek juga di samping rumah. Kadang ketika saya jalan ada juga ibu-ibu yang sudah foto anaknya gitu, sedang bersihin kamarnya. Jadi ada juga warga yang mereka tanya bagaimana sih kriterianya apa saja sih yang diperlukan untuk lomba karakter anak ini. Berarti pada semangat ya? Iya, pada semangat. Ibu-ibunya pun juga alhamdulillah mereka antusias dengan kegiatan tersebut. Karena maksud kita baik, mungkin mereka juga menganggapnya ini hal yang luar biasa. Jadi mereka juga antusias dalam ikut kegiatan tersebut.
Monggo dilanjutaken nggih. Terus Mas, selama pelaksanaan kegiatan, masih persiapan lah ya, dan ada beberapa yang udah dilaksanain, apa sih kendala-kendala yang paling besar yang ditemuin oleh teman-teman Karang Taruna? Monggo. Kalau untuk kendala sih nggak banyak ya Mbak, karena kan kebanyakan lomba kan juga online dari rumah. Terus mungkin yang yang kita harus ke lapangan langsung kan dari penjuran hidroponik, itu aja. Dan mungkin dari sosialisasi ya. Dari sosialisasinya Mbak. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya kan lomba-lomba yang bertemu yang seperti biasa itu kan mereka udah tertarik gitu loh Mbak. Kalau yang lomba-lomba kayak gini tuh kurang tertarik. Jadi kita harus sosialisasinya harus gencar gitu loh, harus maksa banget gitu biar bisa ikut. Kalau nggak digituin ya nggak ikut lomba juga nggak apa-apa gitu kan. Yang anak-anak, kalau yang ibu-ibu itu malah semangat ya? malah semangat. Kalau orang tuanya yang anak-anaknya itu harus gencar banget sosialisasinya. Nah, ngomongin tentang sosialisasi Mas, kalau yang TikTok itu sendiri gimana tuh teman-temannya? Apakah langsung pada antusias banget apa gimana tuh? Kalau TikTok ya Pak, sebenarnya dari anggota Karang Taruna sendiri kemarin ya sempat ada penolakan. Kenapa tuh? Soalnya kan ini ya, TikTok kan seperti yang kita ketahui di mata kita semua kan stigmanya negatif kan Mbak ya. Isinya cuma joget-joget, ya nggak ada nilai-nilai positifnya lah. Lah terus masa ada sebuah aplikasi yang bisa dimanfaatkan kok nggak kita manfaatkan gitu. Terus saya kan ini dari saya idenya. Idenya dari saya nyeleneh. Terus saya bilang ya kita bikin lomba TikTok tapi untuk mengarahkan anak-anak itu ke hal yang benar gitu. Untuk mengarahkan ke mereka kalau aplikasi TikTok ini enggak hanya untuk joget-joget, untuk yang enggak jelas gitu. Kita mengarahkan anak-anak untuk TikTok ini bisa loh dibikin bagus gitu, dibikin yang menarik gitu, dibikin yang positif. Terus makanya kita adain TikTok dengan beberapa ketentuan penilaian gitu. Jadi penilaiannya itu dilarang joget. Biasanya kan kalau anak-anak kemarin kan tak bilangin ke anak-anak itu loh Mbak, lomba apa Mas TikTok? Wah senang aku ikut terus tapi nggak belum joget. Langsung gitu, langsung sedih. Ya udah nggak jadi ikut gitu. Terus nggak boleh joget jadinya apa itu Mas? Paling yang dubbing itu Mbak, ngomong-ngomong gitu, terus acting gitu. Yang penting selain joget itu Mbak. Dan itu yang boleh ikutan siapa aja Mas? Itu yang boleh ikutan dari anak dari SD sampai SD kelas 5 sampai SMA. Dan itu banyak dong yang ikut? Belum Mbak, mulainya baru besok. Oke. Ya, aku doakan semoga banyak lah. Banyak lah, seru, orang-orang pada di TikTok banyak banget. Dan sebenarnya aku juga lihat emang gak cuma joget-joget doang nggak sih, TikTok banyak yang kadang kalau pandemi harusnya ngapain gitu. Nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu kan ya Mas. Memang kita tujuannya ke pendidikan juga, dalam artian nanti TikToknya pun juga yang bertemakan 17-an. Jadi tetap mendukung kegiatan kita, tetap positif bagi anak seperti itu. Yes. Tadi Mas Yudi belum aku tanya ini, kendalanya apa Mas yang ditemuin selama pelaksanaan atau persiapan acara ini? Kalau dari kami sih sebenarnya untuk kendalanya tidak terlalu banyak sih. Memang semuanya serba fleksibel karena kita juga di tengah pandemi, otomatis kan perlu persiapan yang matang dalam segi kesehatan. Tapi kalau untuk selama ini kendalanya saya kira kurang minim, dalam artian tidak terlalu banyak kendala dalam hal persiapan. Kalau dari hal waktu perlombaannya pun, misal kemarin perlombaan ibu-ibu hidroponik ya, jadi mereka pun juga saya kira mematuhi aturan juga, terus antusiasnya juga luar biasa. Jadi menurut saya kendala minimalisir seperti itu.
Oke, berarti selama kegiatan berlangsung juga jaga jarak tetap, protokol kesehatan pakai masker dan segala macam tetap dilaksanain ya Mas ya? Tetap dilaksanakan. Dan ini pun sebenarnya ada satu perlombaan lagi yang akan kita lakukan, yaitu adalah bersih lingkungan. Oke. Jadi di lain kegiatan tanam itu tadi ada satu lomba yaitu kebersihan lingkungan. Jadi ini lomba keluarga ya. Jadi lomba keluarga kita harapkan ada patokan-patokan dalam kesehatan. Misal di tengah pandemi ini kan, misal yang pertama mereka harus tahu apa sih 6 langkah cuci tangan yang benar, seperti itu. Terus yang kedua, di dalam perlombaan itu kita juga akan menanyakan apa sih pengetahuan luas bagi masyarakat tentang lingkungan yang sehat itu seperti apa. Jadi sebenarnya kita akan mengarahkan mereka ke hal yang positif, yaitu tentang memberdayakan mereka dari segi kesehatan, seperti itu. Nah, dari segi situ pun saya lihat banyak juga warga yang mulai sekarang lebih menata hidupnya ke hidup yang bersih. Dari mungkin di lingkungan halaman mereka ada tetap tempat cuci tangan serta sabun. Itu banyak yang sekarang sudah menerapkan itu. Nah, dari situ pun nanti akan kita lombakan bagaimana rumah yang sehat sih. Nah, ketika nanti sudah mendapatkan satu orang beberapa juara, kita akan tampilkan juga ke masyarakat bahwasanya lingkungan yang sehat itu seperti apa. Nah, inilah contoh bagi lingkungan yang sehat. Gitu. Jadi akan menumbuhkan semangat bagi masyarakat tentang berhidup sehat. Betul. Dan itu penting banget juga di masa pandemi ini, kita harus menerapkan PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Dan ini terefleksi dari acaranya teman-teman. Nah, mungkin gue terakhir aku pengen tanya dong sama mas-mas kalian, punya nggak pesan atau harapan buat teman-teman yang denger? Ini kan keren banget nih, Kampung Ringin Putih bisa berinovasi sedemikian rupa. Monggo ada nggak pesan-pesan buat teman-teman, mungkin karang taruna lain yang dengerin podcast kita? Silakan. Kalau dari saya ya, harapannya ya untuk teman-teman semua jangan jadiin COVID ini sebagai alasan kita untuk melakukan suatu kegiatan gitu. Udah nggak zamannya melakukan kegiatan kok alasannya karena waduh ada COVID nih nggak jadi, terus ada COVID nih nggak jadi. Jangan, udah nggak zamannya. Mungkin cuma itu dari saya. Oke. Kalau dari saya mungkin untuk teman-teman Karang Taruna lain, jangan putus ide. Kita masih punya banyak hal yang bisa kita manfaatin. Kita cuma perlu semangat buat ngerjain itu, nanti juga bakal terwujud gitu. Oke. Jadi dari saya mungkin pesannya mungkin bagi seluruh masyarakat di Indonesia ya. Jadi di tengah pandemi ini memang kita semua sedang dirundung sebuah masalah yang itu masalah pandemi. Tapi jadikanlah ini sebagai awal kita untuk melakukan hidup bersih, hidup sehat, serta yang paling utama adalah ketahanan pangan. Jadi kita tahu bahwasanya mungkin ke depan di tahun-tahun setelah ini mungkin akan ada di mana zaman orang itu nggak mau kemana-mana, dalam artian karena mungkin sekarang lebih banyak teknologi yang sudah luar biasa. Nah, dari situlah mereka juga bisa melakukan kegiatan tanam sendiri. Nah, dari kegiatan tanam itu sendiri mereka akan tumbuh yang namanya cinta alam. Nah, dari cinta alam itu ketika mereka gemar menanam, mereka juga akan menuai hasilnya dari situ. Jadi ketahanan pangan tetap bisa dilakukan, kegiatan bersih lingkungan tetap bisa dilaksanakan, dan yang paling utama adalah kita jadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang sehat, masyarakat bersih, dan masyarakat yang luar biasa. Oke, terima kasih banyak semuanya, pesan-pesan yang luar biasa banget teman-teman. Pokoknya jangan lupa untuk terus berinovasi, kreatif, jangan malah nggak ngapa-ngapain di pandemi ini, bahkan malah bisa ngelakuin banyak hal yang bisa buat lingkungan kita makin oke lagi, dan buat diri kita masing-masing juga semakin bermanfaat. Gitu ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga sudah mendengarkan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.